Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sulastri SPDMH dalam mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam mengembangkan bahan ajar. Ya, jadi dalam mengembangkan bahan ajar ini rekan-rekan mahasiswa harus mampu memahami prinsip-prinsip bahan ajar ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya mampu menerapkan prinsip multimedia. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip pembatasan jarak dan waktu. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip modalitas saluran informasi. Dan yang keempat, mampu menerapkan prinsip penggelembungan informasi. Jadi pada pertemuan ini ada 4 prinsip yang akan kita bahas bersama. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa dalam menggunakan atau mengembangkan bahan ajar tidak sembarangan, harus benar-benar melihat prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Nah, multimedia di sini ya dalam arti bahwa bahan ajar tersebut harus terdapat gambar dan kata. Jadi bahan ajar yang baik itu harus memiliki gambar dan kata-kata. Jadi tidak hanya kata-kata saja, tapi masukkan visualnya atau gambarnya atau ilustrasinya agar memudahkan peserta didik itu mampu memahami apa yang disampaikan secara tertulis, itu dia bisa menerima dengan baik pemahamannya. Nah, jadi bahwa prinsip ini didasarkan pada alasan bahwa siswa itu akan belajar lebih baik ya ketika informasinya itu berupa kata-kata dan gambar ya. Jadi prinsip ini didasarkan pada hal tersebut. Bisa dilihat nanti untuk gambar prinsip multimedia bahwa ada di dalam buku teks tersebut ada kata-kata atau penjelasan atau informasi disertai dengan gambar tersebut. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pembatasan jarak dan waktu. Nah, prinsip pembatasan jarak dan waktu ini bisa digunakan atau diterapkan. Untuk pembatasan jarak itu bisa diterapkan dalam bentuk buku maupun PowerPoint. Tapi untuk pembatasan waktu hanya diterapkan pada bahan ajar PowerPoint. Karena kalau bahan ajar tertulis itu tidak bisa diatur jaraknya ya. Atau tidak bisa diatur waktu untuk menampilkan antara gambar dan kata-kata. Jadi sekali lagi bahwa pembatasan waktu itu hanya digunakan untuk bahan ajar jenis PowerPoint. Kalau untuk jarak itu bisa untuk buku maupun PowerPoint. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip modalitas saluran informasi. Jadi para peneliti itu menemukan bahwa otak manusia itu bekerja mengolah informasi dengan 2 modal. Jadi dengan telinga sebagai menerima informasi dari suara dan juga mata itu saluran informasi menerima berupa gambar. Jadi prinsip ini jika bahan ajar dibuat oleh guru terdiri dari gambar dan suara, maka bahan ajar itu merupakan bahan ajar yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Ya, jadi diharapkan bahan ajar itu dibuat sesuai dengan modalitas saluran informasi yang dimiliki oleh manusia, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada penggelembungan yang akan kita bahas di prinsip selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip penggelembungan informasi. Ya, prinsip penggelembungan informasi di sini sebenarnya untuk memperkuat dari modalitas saluran informasi. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa di dalam modalitas saluran informasi itu manusia memiliki dua indera yang memproses informasi yang masuk ke dalam peserta didik atau manusia itu sendiri. Ya, 2 indera tersebut kan tadi ada telinga dan mata. Nah, jadi dalam penggembungan informasi di sini ada 3 ketentuan. Ya, ada 3 ketentuan. Yang pertama itu informasi dalam bentuk kata-kata tidak boleh disajikan dalam 2 jenis ya, lisan dan tulisan. Ketika rekan-rekan mahasiswa membuat PowerPoint ya, PowerPoint
itu silahkan disiasati. Ketika PowerPoint-nya misalkan hanya poin-poin saja, tapi silahkan dikuatkan dengan lisannya. Ya, jangan sampai nanti di PowerPoint itu tulisannya terlalu banyak dan juga disampaikan kembali melalui dengan lisan. Nah, itu disebut dengan penggelembungan informasi. Jadi harus salah satu di mana yang akan disampaikan lebih banyaknya, apakah dalam PowerPoint-nya atau dalam secara lisannya. Tapi lebih baik di PowerPoint itu hanya bentuk inti-intinya saja, kemudian sampaikanlah dikuatkan secara lisan, ya, tambahan-tambahan informasinya. Nah, yang kedua itu jika informasi disajikan dalam bentuk gambar, maka cukup tambahkan informasi lisan, jangan tertulis. Nah, ketika kita mau menampilkan sebuah gambar, misalkan ini dalam bentuk PowerPoint lagi, itu cukup gambar saja, ya, cukup gambar, tapi nanti penjelasan dari gambar tersebut kita sampaikan secara lisan, ya. Ini agar tidak menggelembung informasi yang diterima oleh peserta tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kata-kata tertulis ditambahkan hanya intisarinya saja. Tadi kembali lagi ke ketentuan yang kedua, ketika kita memunculkan gambar, jangan sampai gambarnya terlalu gambar kemudian tulisannya terlalu banyak. Nah, itu yang tidak boleh atau yang harus dihindari. Jadi ada gambar tapi memunculkan atau boleh dimasukkan kata-kata tertulisnya itu yang hanya intisarinya saja. Tidak semuanya penjelasan dimasukkan ke dalam bentuk PowerPoint tersebut. Nah, jadi sebenarnya untuk penggelembungan informasi di sini lebih kepada diterapkan itu kepada bahan ajar jenis PowerPoint, ya. Kalau dalam bentuk buku itu sebenarnya sah-sah saja, ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu dalam membuat PowerPoint. Nah, jadi di sini kita lihat dari keempat prinsip tersebut, ya. Untuk prinsip multimedia itu bisa digunakan dalam bentuk atau digunakan untuk buku, bisa digunakan untuk PowerPoint. Untuk pembatasan jarak dan waktu hanya untuk PowerPoint, karena tadi untuk buku hanya pembatasan jarak saja, tidak bisa digunakan untuk pembatasan waktu. Kemudian prinsip modalitas saluran informasi bisa digunakan buku maupun di PowerPoint. Penggelembungan informasi sebenarnya lebih kepada PowerPoint, tapi buku juga sebenarnya bisa digunakan juga. Nah, baik, itulah keempat prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru maupun rekan-rekan mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi tidak hanya sekedar copy paste saja ya dalam membuat bahan ajar, tapi juga harus melihat beberapa prinsip yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Nah, baiklah rekan-rekan mahasiswa, itulah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar bagian yang pertama. Nanti kita akan bahas kembali di bagian yang kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.